cerannya. Mami, ini untuk apa, Ma? Untuk apa? Untuk cuka. Taruh sana, Nak. Taruh sana, sayang. Jadi apa kita ambilnya? Iya, hati-hati loh, hati-hati. Halo pemirsa, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mama Zidni bersama dengan adik Zidni ya. Hari ini Mama Zidni mau membahas ada sekitar apa itu Nak? Vanili ya. 15 rekomendasi barang-barang sembako terlaris yang harus kalau kita sebagai pedagang ada di toko ataupun di warung ya. Adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah apa Nak? Jangan diam Nak, nanti lepas semua Nak, lepas semua Nak, nanti Mama malas doa, nak Mama, nak bertua. Yang pertama itu minyak goreng ya. Kenapa sekali perlu pemirsa? Karena kan namanya kita sebagai ibu-ibu ya walaupun ada makanan yang sehat katanya rebus-rebusan, tidak bisa dipungkiri bahwasanya makanan yang digoreng itu rasanya nikmat sekali. Jadi perlu kita sediakan yang namanya minyak goreng. Walaupun beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, tetapi bisa disikapi dengan adanya minyak curah ya ataupun minyak tanpa merek. Intinya harganya mulai dari 15-an atau sekitar 20-an ya sudah mulai terkendali lah, bisa kita beli, bisa terjangkau harganya dan perlu disediakan di warung. Itu yang pertama. Yang kedua beras. Kalau beras ini ya pemirsa, kalau tadi kita tinggal di daerah perkotaan mungkin orang-orang akan membeli beras, tetapi beda keadaannya dengan namanya tinggal di desa. Seperti saya ya, tinggal di desa yang mana 90% itu pemirsa mata pencahariannya itu sebagai petani ya. Walaupun ada 1 atau 2 orang yang beli beras kiloan, tetapi Mama Zidni tidak menyediakan jual beras, itu dia. Karena kan kebanyakan tadi itu petani, mereka mempunyai stok beras ataupun ketika ada namanya kemalangan atau kematian di desa itu biasanya para tetangga itu membeli beras di tempat orang yang meninggal tadi. Jadi harganya relatif murah, relatif terjangkau, itu dia. Jadi itu alasan Mama Zidni tidak menyediakan namanya beras. Kalau namanya tinggal di perkotaan atau di supermarket mungkin lebih ramai atau lebih laku. Itu dia yang kedua, yang beras ya. Yang ketiga telur. Telur ini harganya naik turun ya. Kalau sekarang itu masih kisaran 27.500 ya. Kalau di Jawa atau tepatnya di desa saya itu hitungannya per kilo. Tetapi kebanyakan ya para pembeli Mama Zidni ini belinya tuh 1/4 kilo, itu dia. Biasanya isinya kalau kecil itu 5 butir, kalau sedang itu 4 butir. Kadang ada juga pemirsa yang belinya sebutir atau 2 butir, itu dia. Jadi telur itu salah satu sembako yang wajib ada disediakan di warung, itu dia. Karena perlu ya, kalau anak-anak juga kan kadang bosan makan makanan yang itu terus, jadi kadang belinya telur, itu dia. Yang keempat, tepung terigu. Tepung terigu juga harganya naik ya. Biasanya itu seperapat itu 2.500 jadi 3.000. Rata-rata di tempat saya berdomisili ini belinya itu seperapat atau setengah kilo, jarang yang sekilo, itu dia. Jadi juga perlu untuk namanya buat gorengan, buat makanan-makanan, gitu dia ya. Jadi perlu juga disediakan. Itu tadi tepung terigu, baik itu tepung terigu tanpa merek ataupun merek, perlu kita sediakan di warung. Yang kelima itu mie instan. Mie instan ini ya salah satu makanan ya, makanan sepanjang masa lah yang kita konsumsi kan, yang kita harus sediakan di warung. Itu baik itu mie seduh, baik itu
mie goreng berbagai merek, intinya harus juga disediakan di warung. Walaupun ada kenaikan harga, tetap aja laku. Itu dia mie instan ya, karena apalagi kalau cuaca hujan-hujan ya, enak sekali makan mie instan. Itu dia. Yang keenam, cemilan. Cemilan itu makanan-makanan ringan ya, seperti kacang-kacangan, jajanan anak, seperti snack-snack. Itu dia. Terkadang kan ibu-ibu bawa anaknya berbelanja, ibu-ibu ibaratnya beli bahan-bahan sembako, anak juga pasti kepengen jajan. Jadi jajan-jajan yang murah, yang 500-an, 1000-an, 2000 juga harus kita sediakan di warung. Karena kalau tadi itu ibaratnya ibu-ibu ataupun yang orang dewasa tidak belanja yang pokok itu tadi, yang membuat ramai warung itu adalah jajanan ringan atau snack itu tadi. Jadi bisa untuk ya perputaran uang lah di warung. Salah satu yang membuat dagangan itu tetap berjalan yaitu tadi makanan ringan atau jajanan anak-anak. Yang keenam, yang ketujuh itu air mineral. Air mineral itu salah satu kebutuhan yang harus disediakan juga ya pemirsa di warung, disediakan. Karena di tempat Mama Jitni jualan ini pemirsa, yang biasanya beli-beli seperti ini orang-orang tua. Jadi minumnya itu tidak dari air kemasan, kan biasanya ada ya air isi ulang. Mereka minumnya pakai ini, lebih sehat katanya gitu dia. Jadi kita sediakan juga ya. Untuk saat ini alhamdulillah Mama Jitni bisa belanja ini per dus gitu dia, karena perputarannya cepat sekali pemirsa. Apalagi juga kan setiap hari malam Kamis ya, hari Rabu malam Kamis, dan juga hari Sabtu malam Minggu ada anak-anak silat, kegiatan silat di sini. Jadi laku sekali air mineral gitu dia. Terus yang kedelapan itu minuman kemasan. Selain tadi air mineral, minuman kemasan juga disediakan di warung. Ibaratnya walaupun kita sebagai pemula kan modal pas-pasan, bisa kok kita beli minuman kemasan, seperti contohnya susu UHT, susu Frisian Black, susu ya beraneka jenis merek ya, yang harganya dari agen kita beli 2.500 bisa dijual 3.000, atau ibaratnya yang 3,5 bisa dijual 4.000. Itu dia, karena kan anak-anak itu suka minum-minum yang begitu, yang manis-manis begitu suka. Jadi salah satu juga bisa membuat warung itu ramai, itu minuman kemasan. Yang kesembilan itu bumbu instan, seperti ibaratnya dari merek Racik itu ya, ada nasi goreng, ada sayur sop, ada apa namanya itu sayur lodeh, ataupun ibaratnya dari merek Sasa atau merek Sajiku, perlu juga namanya bumbu instan. Apalagi zaman sekarang serba cepat, tidak mau lagi, ibaratnya bukan tidak mau ya, pengen ringkas ya, terburu-buru, jadi bumbunya yang jadi. Jadi di warung itu wajib disediakan bumbu instan itu tadi ya. Rasanya walaupun ibaratnya kalau Mama Jitni pribadi ya, lebih sedap, lebih nikmat itu bumbu yang kita ulek, tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi wajib juga disediakan di warung. Yang ke-10 itu makanan kaleng. Makanan kaleng itu seperti sarden, seperti apa namanya itu buat untuk pasta itu ya, kornet, itu dia. Perlu juga kita sediakan, walaupun ibaratnya pembelinya tidak terlalu banyak, tapi disediakanlah stoknya. Kalau Mama Jitni ya pribadi, pengalaman pribadi Mama Jitni, kalau barang itu tidak terlalu laku, Mama Jitni pasti beli juga. Walaupun ibaratnya kita belinya cuma 3, minimal 3 atau 2, setidaknya ada pembeli yang mencari, ada di warung kita. Itu dia. Yang ke-11 itu sabun atau sampo. Sabun di sini itu Mama Jitni sediakan beraneka merek ya pemirsa. Banyak sekali yang Mama Jitni sediakan, mulai dari Lifebuoy, mulai dari Gift, Lux, Fresh, Nupo, Dettol,
Zen kok zinc. Mama Jitni belanja itu ke berbagai agen pemirsa, bahkan supermarket yang sekiranya di agen-agen itu tidak sedia, pasti Mama Jitni ke supermarket karena harganya lebih murah gitu dia. Terus barang kita juga beraneka ragam yang menarik, yang di warung-warung orang lain tidak ada, kita sediakan. Ada walaupun sedikit tapi ada. Terus yang sampo itu kalau di warung Mama Jitni itu ya eceran yang sasetan Mama Jitni pemirsa, karena kan daya beli di sini ibaratnya kebanyakan belanjaannya itu yang 500, yang 1000. Kalau botolan Mama Jitni belum ada yang sasetan seperti seperti sampo zinc, sampo Pantene, Clear, Emeron, Lifebuoy, Sunsilk, itu dia yang laris di sini, yang harga 500 sampai 1000 rupiah, itu dia. Terus yang berikutnya pasta gigi. Pasta gigi ini juga Mama Jitni belinya yang sedang sama yang besar. Kalau yang kecil itu yang untuk muat untuk perjalanan itu tidak mau beli, jarang sekali laku. Jadi yang seperti ini ya, yang 75 gram seperti ini. Nah, ini yang laku di sini pemirsa, sama yang ini close up ini agak anu ya, agak tinggi harganya. Jadi yang laku itu hanya Ciptaden dan Pepsodent. Iya udah saya. Nah, udah. Nah, itu dia yang laku di sini Mama Jitni sediakan karena kan salah satu juga yang sering dicari orang, itu dia. Yang kalau beli sampo pasti beli Pepsodent, pasta gigi, dan juga disediakan juga ini ya pasta giginya sekalian. Ya nggak perlu banyak belanja banyak-banyak. Kalau ibaratnya baru pemula, belilah 3, belilah 2, setidaknya lengkap di warung, gitu dia. Yang berikutnya itu pembalut ini juga ya kan, perlu juga ini. Tidak perlu pembalut yang harga ibaratnya isinya yang banyak ya, minimal isi 8 atau rentengan gitu dia. Yang penting ada, apalagi sekarang kan banyak merek-merek tertentu ya. Disediakan lah. Kalau di tempat Mama Jitni ini seperti merek Charm, merek Protect, Laurier, itu dia. Itu yang laku. Mulai harga 4.000, 4.500, 500, atau eceran itu 1.502 atau 2.502. Iya. Iya, adik susun akuannya nak. Nah, nanti dikembalikan lagi nak ya. Ya, nanti kalau sudah susah. Ambilnya. Iya sudah, ada Mama ambil. Mami, yang enggak abut nih. Iya, enggak abut, enggak berat, yang kecil kan? Ya. Nah, yang besar berat kan? Nanti kalau udah selesai dikembalikan ya nak. Jadi iya, itu dia. Terus popok bayi ya, popok bayi. Kalau Mama Jitni jualan itu popok bayi itu yang sasetan pemirsa, yang isinya 1. Jarang orang beli yang isinya 8 atau isinya 6 seperti merek yang agak mahal-mahal itu jarang orang cari di warung. Jadi Mama Jitni sediakan apa nak? Pokoknya lebih jauh mah. Iya. Jadi Mama Jitni sediakan itu yang rentengan ya, yang isi 1. Yang laris di sini tuh Mami Poco, ukuran M, ukuran L dan XL. Yang laris itu ukuran L, yang harganya 2.500. Mami, ecerannya. Mami, ini untuk apa mah? Untuk apa? Untuk cuka. Taruh sana nak, taruh sana saya. Jadi apa ditambahinnya? Iya, hati-hati loh, hati-hati. Itu dia. Karena kan ibaratnya anak balita yang 2 tahunan sampai 3 tahunan kan malam-malam itu biasanya di sini tuh ya hanya malam aja pemirsa dipakaikan. Ya kadang orang beli 2, beli 4, itu dia. Mama Jitni sediakan juga di warung. Apalagi cuaca hujan-hujan gitu kan, Pampers itu laris manis, itu dia. Kalau siang jarang, apalagi di desa jarang dipakai Pampers, biasanya untuk tidur malam aja. Terus yang terakhir, yang ke-15 itu ya rokok. Kalau Mama Jitni dulu pernah cerita, ada dulu namanya dibangun di sini orang penjual paralon ya. Jadi rokok yang mereka cari Mama Jitni belanjakan. Setelah beberapa pekerjaannya ada beberapa lah barang yang nggak laku lagi. Jadi Mama Jitni tidak pula lagi, tidak belanjakan lagi. Tetapi
Di sini tuh Mami, dia buat apa mah? buat minum. Nah, Ya ini. jadi di sini tuh yang best seller itu rokoknya itu Sempurna Mil. Mama Jit ini beli, alhamdulillah bisa beli 1 slop. Surya 16 itu dia primadonanya di warung Mama Jit ini. Kalau pekerja-pekerja ibaratnya bangunan itu biasanya rokoknya itu Senior, terus Sempurna Kretek, terus Sukun kecil. Nah itu dia 3 itu. Apalagi di sini kan lagi banyak pembangunan, jadi lumayan laris lah rokok-rokok yang saya sebutkan terakhir tadi. Itu dia. Mami, Mama koleksinya nyapin yang buta daya gimana? Iya, enggak ada. Jadi selain rokok juga kita sediakan juga korek gasnya, yang baik yang kayu, baik yang korek gas atau sebutannya ya. Jadi saling melengkapi gitu dia. Jadi itulah pemirsa rekomendasi barang-barang apa saja yang kita sediakan harus kita isi di warung untuk bisa perputaran dananya. Walaupun ibaratnya baru pemula, setidaknya ada ke-15 itu tadi ya, biar sedikit tapi ada. Semoga vlog Mama Jit nih hari ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, buat pemirsa semua. Sukses selalu buat usahanya yang baru memulai. Jangan takut ketika ada niat, ketika ada keyakinan pasti bisa. Baik di gang, baik dimanapun kita membuka usahanya. Sampai jumpa vlog Mama Jit nih selanjutnya. Apa nak? Mantap. Ya.